Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan materi median yang belum sempat Ibu jelaskan lebih lanjut di kelas. Nah, untuk median sendiri atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar maupun sebaliknya. Jadi kunci untuk mencari median, kita harus memastikan bahwa data sudah urut. Gitu. Nah, nanti kita bagi menjadi dua, ada data ganjil dan data genap. Data ganjil itu apa? Banyaknya data itu ganjil, seperti hanya ada 3 data, 5 data, 7 data, 11 data, dan lain sebagainya. Jadi banyaknya data itu bilangan ganjil. Sedangkan kalau data genap, banyaknya data itu genap. Contohnya ada 10 data, 16 data, 24 data, itu namanya data genap, karena datanya bisa dibagi dengan 2. Nah, sekarang di sini, berikut adalah data mengenai berat badan siswa kelas 9A. Ada 45, 60, seterusnya sampai 54. Ini dalam satuan kilogram. Gitu ya. Nah, karena di sini datanya belum urut, kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan dari yang paling kecil. Paling kecil itu 45. Setelah 45 itu 48. 48. Setelah 48 itu 50. Setelah 50 itu ada 52. Ini 52. Setelah 52 ada 54. Setelah 54 ada 58. Setelah 58 ada 60-nya sebanyak 2. Dan 62. Apakah ini data ganjil? Kita hitung. Datanya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, banyaknya data ada 9, maka ini dinamakan sebagai data ganjil. Nah, bagaimana cara kita mencari median? Untuk mencari mediannya, kita cukup untuk mencoret-coret dari kanan ke kiri. Jadi seperti ini. Kalau datanya masih sedikit atau datanya masih di bawah 10, kita bisa menggunakan konsep coret. Tapi kalau datanya sudah lebih dari 10 atau datanya sudah mulai banyak yang tidak dimungkinkan menggunakan cara coret-coret, maka kita nanti menggunakan rumus. Rumusnya akan Ibu jelaskan nanti. Nah, sekarang cara mencoretnya adalah kalau kiri dicoret 1, kanan juga dicoret 1. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Kiri 1, kanan 1. Tersisa 1 angka di tengah. Nah, median itu nilai tengah, berarti mediannya adalah 54. 54 terletak di data ke-5, seperti itu. Ini caranya, kalau datanya sedikit kita bisa mencoret. Artinya data ini menjadi seimbang. Ke kiri ada 4 data, ke kanan juga ada 4 data. 54 itu berada di tengah. Nah, kalau rumusnya bagaimana? Oke. Rumus median data ganjil. Itu rumusnya adalah data ke N tambah 1 bagi 2. Contoh, dari data di atas, oke, N di sini adalah banyaknya data. Contoh dari data di atas. Di sini datanya ada berapa? Datanya ada 9. Berarti 9 tambah 1, kan ini N tambah 1. Banyaknya data ada 9, tambah 1 dibagi 2. Berarti data ke 10 bagi 2. Berarti data ke 5. Nah, setelah kita lihat di soal, data ke-5 setelah data sudah diurutkan terletak di angka 54. Berarti jawabannya adalah 54, seperti itu.
Nah, data kelima hasilnya itu bukan 5, melainkan data nomor 5 setelah data itu sudah urut. Jadi kalian harus mengurutkan. Itu. Kita lanjutkan untuk median data genap. Berikut adalah data mengenai berat badan siswa kelas 9A sama-sama dalam satuan kilogram ya. Di sini data belum urut, maka kita urutkan terlebih dahulu. Yang paling kecil itu 42, lalu ada 45-nya 2, lalu ada 52, terus 60-nya 55 ada dulu, 55, terus 60-nya ada 3, lalu 62, dan 65. Nah, sekarang data sudah urut. Apakah datanya genap? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, datanya ada 10. 10 itu bilangan genap, maka ini median data genap. Caranya sama seperti tadi di data ganjil. Kalau soalnya masih di bawah 10, datanya masih di bawah 10 atau masih 10, masih memungkinkan untuk kita lakukan coret-coret, kita coret saja. Kiri, kanan, ini. Nah, tersisalah 2 angka di tengah. Kalau kita coret nanti tidak ada medianya. Maka kalau tersisa 2 angka di tengah, kita jumlahkan angka di tengah ini. 55 tambah 60 dibagi dengan 2. Artinya 115 dibagi dengan 2. Berapa? 57,5. Inilah mediannya. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau datanya banyak bagaimana? Maka kita menggunakan rumus lagi. Rumus median data genap. Itu adalah data ke N bagi 2 ditambah data ke N bagi 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Jadi, bagi 2 baru tambah 1. Maksudnya seperti apa? Nah, kita contoh saja ke soal yang ada di atas. Contoh. Di sini kan datanya ada 10. Berarti data ke 10 bagi 2 ditambah data ke 10 bagi 2 tambah 1 bagi 2. Oke. Data ke 10 bagi 2 itu 5. Ditambah dengan data ke 10 bagi 2 itu 5 tambah 1 itu data ke 6 dibagi dengan 2. Simpelnya, sederhananya, data ke 5, jadi N bagi 2, 10 bagi 2 itu 5, lalu data setelah 5 itu berarti data ke 6. Misal, contoh datanya ada 100. 100 bagi 2 itu 50, berarti data ke 50 dan data ke 51. Jadi, data berikutnya. Kalau datanya ada 150, berarti 150 bagi 2 itu adalah data ke 75 dan data ke 76. Seperti itu. Nah, sekarang kita amati nih. Ini kan data ke-5 dan data ke-6. Coba kita lihat di atas. Data ke-5 setelah data diurutkan itu adalah berapa? 55 kan nih. Data ke-5. Data ke-6-nya adalah 60. Berarti kita masukkan data ke-5 itu 55 ditambah data ke-6 itu 60 dibagi dengan 2. Sama nggak dengan ini? Ujung-ujungnya sama dengan ini. 55 tambah 60 dibagi 2. Nah, ini digunakan kalau soalnya banyaknya datanya sudah banyak. Berarti 115 bagi 2 yaitu 57,5. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti kalau datanya sedikit, mending coret-coret saja. Kalau datanya banyak, kita langsung pakai rumus. Gitu.
Jadi ini rumus yang N bagi 2 tambah 1 maksudnya adalah data berikutnya. Kalau N bagi 2 nya itu 15, berarti data setelahnya adalah data ke-16 dan seterusnya seperti itu. Nah, coba tadi ini. Ini data kelima juga sama ya dengan yang ini. Hasilnya adalah 54. Nah, seperti itu. Kita contoh langsung kepada soal yang banyaknya datanya sudah banyak. Di sini ada banyaknya data itu 33. 3 itu data genap atau ganjil? Tentu ini data ganjil. Kalau data ganjil rumusnya gimana? Medianya adalah data ke N tambah 1 bagi 2. Berarti data ke N-nya, banyaknya datanya ada 33, tambah 1 bagi 2. Berarti data ke 34 bagi 2, yaitu data ke 17. Nah, sekarang menjadi PR, data ke 17 ini terletak di mana? Data ke 17 berarti kita harus hitung frekuensinya dulu. Nilai ulangan harian 60 itu frekuensinya 5. Berarti 5 ya. 70 itu ada 8. Berarti 5 tambah 8 itu frekuensinya menjadi 13. 80 itu ada 7. Berarti 13 tambah 7 itu frekuensinya menjadi 20. 90 itu ada 10. Berarti frekuensinya menjadi 30 karena 20 tambah 10. 100 itu ada 3. 30 tambah 3 itu 33. Ini total frekuensinya. Nah, sekarang kita tentukan rentangnya. Nilai 60 itu frekuensinya ada 5. Berarti data pertama sampai data ke 5. Lalu frekuensi yang 70 frekuensinya ada 8. Berarti data ke setelah 5 itu berapa? 6. Jadi melanjutkan datanya. Data ke-6 sampai data ke ngikutin ini. 13. Kalau ini berarti data ke-14 sampai data ngikutin ini 20. Setelah 20 berarti data ke-21 sampai data ke-30 mengikuti. Lalu data ke-31 sampai data ke-33. Nah, sekarang coba kita lihat di manakah letak data ke-17 berada. Data ke-17 terletak di 14 sampai 20. Nah, di sini kan dia berada. Maka data ke-17 itu hasilnya adalah 80. Mediannya adalah 80. Yang diambil nilai ulangan hariannya, jangan frekuensinya. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Berikut adalah data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 9C. Nah, di sini kasusnya ternyata banyaknya data itu 40. 40 itu data apa? Tentunya data genap, karena bisa dibagi 2. Rumusnya, median data genap itu adalah data ke N bagi 2 ditambah data ke N bagi 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Berarti data ke N-nya ada berapa? N-nya 40 bagi 2 ditambah data ke 40 bagi 2 ditambah 1, oke, dibagi dengan 2. Berarti data ke 40 bagi 2 itu 20, ditambah data ke berikutnya setelah 20 itu data ke 21 dibagi dengan 2. Nah, yang menjadi PR, data ke-20 itu yang mana, data ke-21 itu yang mana. Seperti tadi, kita hitung frekuensinya dulu. 60 frekuensinya ada 7. 70 itu ada 5, berarti 7 tambah 5 yaitu 12. 80 itu ada 8. 12 tambah 8 itu 20. 90 itu ada 11. 20 tambah 11 itu 31. 100 itu ada 9, berarti jadinya 31 tambah 9, 40. Oke, sekarang kita tentukan rentangnya. Karena 60 frekuensinya ada 7, berarti data pertama sampai data ke 7. Lalu 70 frekuensinya ada 5, berarti kita mulai dari data ke 8
setelah 7 itu 8, sampai data ke 12. Ini berarti selanjutnya setelah 12 itu data ke 13 sampai data ke 20, data ke 21 sampai data ke 31, dan data ke 32 sampai data ke 40. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di manakah letak data ke 20 berada. Data ke 20 pasti terletak di sini. Ini kan rentangnya 13 sampai 20. Berarti data ke 20 ada di sini, yaitu nilainya 80. Ditambah data ke 21. Data ke 21 itu letaknya di mana? Tentu di sini. Kenapa? Karena ini rentangnya 21 sampai 31. Berarti hasilnya adalah 90 dibagi dengan 2. 20 tambah 90 itu 170 dibagi 2 yaitu 85. Inilah mediannya. Sekian untuk materi median, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.